Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan cara menggambar diagram paper secara manual. Di sini perkenalkan, nama saya Willy Setiawan dengan NIM 123470004 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jeremy Sebastian Tambunan dengan NIM 123470032. Lalu saya Afwan Zidan Kusitama dengan NIM 123470021. Perkenalkan, saya Nalsa Fatih Rahman dengan NIM 123470015. Saya Zahra Kamila dengan NIM 123470029. Dan saya Fajar Rizky Liatur Rahmat dengan NIM 123470041. Baik, di sini untuk yang pertama kami akan menjelaskan apa itu diagram paper yang akan dijelaskan oleh rekan saya Jeremy Sebastian Tambunan. Baik, diagram paper adalah metode representasi grafis yang digunakan untuk mengklasifikasikan tipe air berdasarkan komposisi kimianya. Diagram ini terdiri dari dua segitiga, kation dan anion, serta satu bola ketupat di tengah sebagai hasil proyeksi dari keduanya. Segitiga kiri merepresentasikan proporsi kation Ca2+, Mg2+, Na+, dan K+. Segitiga kanan merepresentasikan proporsi anion Ci-, SO4 2-, dan HCO3-. Bola ketupat di tengah menunjukkan hasil klasifikasi tipe air secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan parameter kimia air tanah. Komposisi kimia air tanah ditentukan oleh keberadaan ion-ion utama atau major ions, baik kation maupun anion, yang terbentuk akibat pelarut batuan dan mineral oleh air tanah. Kation utama yang umumnya dianalisis meliputi kalsium atau Ca2+, magnesium atau Mg2+, natrium atau Na+, kalium atau K+, besi atau Fe2+, sedangkan anion utama meliputi bikarbonat atau HCO3-, klorida atau Ci-, dan juga sulfat atau SO4 2-. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Afwan Zidan. Kemudian kita melakukan penentuan berat ekuivalen, yang dimana rumusnya itu adalah atom relatif dibagi dengan elektron valensinya. Yang pertama kali kita cari adalah berat ekuivalen anion, seperti SO4. Berat ekuivalennya sama dengan 96,6 dibagi 2 sama dengan 48. Kemudian Cl sama dengan 35,5 dibagi 1 sama dengan 35,5. Kemudian HCO3 sama dengan 61 dibagi 1 sama dengan 61. Dilanjutkan dengan mencari berat ekuivalen kation. Mencari berat ekuivalen kation yang pertama yaitu Ca sama dengan 40,08 dibagi 2 sama dengan 20,04. Kemudian Na sama dengan 23 dibagi 1 sama dengan 23. Lalu dilanjutkan K sama dengan 39 dibagi 1 sama dengan 39. Yang terakhir ada Mg sama dengan 20,5 dibagi 2 sama dengan 10,25. Lalu dilanjutkan oleh teman saya. Maaf sebelumnya, setelah kita mendapat
berat ekuivalen, kita bisa mengkonversi ke milikuivalen per liter atau MEq per liter. Nah, nilai konversi ion Mg per liter itu dikonversikan jadi satuan milikuivalen menggunakan rumus MEq per L itu sama dengan konsentrasi ion Mg per L itu dapat dari soal yang ada di soal itu, kemudian dibagi berat ekuivalen Mg per MEq. Berat ekuivalen itu yang sudah dicari tadi, dijelaskan sama teman saya. Kemudian di MEq ini kita cari dulu yang kation. Kation itu kan pertama ada Ca2+ sama dengan konsentrasi per Be. Ya, jadi 78,8 itu dari konsentrasi Ca-nya per Be Ca-nya 20 sama dengan 3,84. Terus yang Na juga 11,72 itu konsentrasinya per 23 berat Be-nya, kemudian didapatkan hasil 0,5. Kemudian K plusnya dia 1,67 per 32 sama dengan 0,004. Kemudian dapat Mg itu 20,54 konsentrasi dibagi Be-nya 10,23 didapatkan hasilnya 2. Kemudian setelah kita dapat yang kation, kita cari dua yang anion. Pertama yang sulfat SO4 2- itu konsentrasinya 37 per 48 didapatkan hasil 0,7. Cl atau klorida itu 13,25 per 35,5 jadi 0,37. HCO3 kita dapat konsentrasinya 305,4 per 61 didapatkan hasil 5. Kemudian selanjutnya akan kita cari persentase MEq, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mencari persen dari hasil MEq yang telah kita cari sebelumnya. Di mana dengan menggunakan rumus MEq kation dibagi rata-rata MEq seluruh kationnya, kemudian dikali 100%. Seperti yang pertama, kita cari nilai persen dari MEq kation. Yang pertama yaitu Ca2+, di mana di sini didapatkan hasil MEq sebelumnya yang telah kita hitung, yaitu 3,84, kemudian dibagi 6,38, di mana 6,38 ini adalah hasil rata-rata dari seluruh kation MEq yang telah dihitung sebelumnya. Dan dikali 100, yaitu mendapatkan hasil 60%. Begitu pula dengan ion-ion yang lainnya dengan rumus yang sama, didapatkan hasil untuk yang Na+, yaitu 7,8%, K+, yaitu 0,6%, Mg, yaitu 31%, itu untuk yang kation, dan selanjutnya nilai persen anion, di mana SO4 didapatkan hasil persennya 11,5%, Cl didapatkan 6,1%, dan HCO3 didapatkan 82%. Selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan hasil persenan dari kation dan anion, berikut adalah cara untuk menggambar manual dalam diagram Piper. Cara pertama yaitu memasukkan gambar dari 2 segitiga dan 1 belah ketupat pada Word, lalu ke menu Insert dan pada menu Draw a Shape, dan lakukan garis sesuai dari persenan yang ada. Seperti ini. Sesuai kation dan anion. Maka akan didapatkan hasil
maka akan didapatkan hasil seperti ini. Dari garis yang bertabrakan akan ditaruh tanda segitiga atau simbol dengan kata lainnya. Setelah garis didapatkan dari kedua kation dan anion, dan garis tersebut akan bertabrakan pada belah ketupat, maka hasil jenis air akan didapatkan. Selanjutnya akan dijelaskan dari jenis air tersebut oleh Saudara Willy Sastiawan. Baik, izin melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Berdasarkan hasil analisis, perhitungan MEQ per liter dikonversikan ke dalam bentuk persentase, serta diplotting ke data ke diagram Piper, dapat disimpulkan bahwa air tanah tergolong dangkal dan meteorit dengan tipe kimia C- HCO3, sumbernya dari air hujan yang melarutkan batuan karbonat atau tanah organik. Belum terjadi proses geokimia lanjut seperti pertukaran ion atau percampuran. Diagram Piper efektif untuk analisa kualitas dan asal-usul air berdasarkan ion. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.